Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1 simulator ladder diagram. Ya, aplikasi yang kita gunakan adalah LATSIM. Tujuannya di pertemuan ini kita memahami bagaimana menguraikan konsep dasar ladder diagram dan mahasiswa mampu menggunakan sebuah perangkat lunak simulator ladder diagram. Nah, ini yang kita gunakan adalah LATSIM. Sedangkan konsep ladder diagram ini maksudnya adalah bagaimana sebuah rangkaian atau skematik kelistrikan itu menjadi dalam bentuk ladder diagram. Dan ini adalah contoh bagaimana skematik menjadi ladder diagram yang sebetulnya adalah dari garis pertama ke garis yang kiri, garis ke kanan ini merupakan jalur listrik utama, dan C ini merupakan output. Dia bisa aktif jika B diaktifkan. Justru A ini karena bersifat normally close, dia dalam keadaan normal sudah terhubung, dan B ini normally open, keadaan normalnya tidak terhubung. Jika kita aktifkan, maka B ini akan menjadi terhubung. Dan kebalikannya, yang A ini jika kita aktifkan, maka menjadi terlepas. Agar C bisa hidup, atau C ini adalah output, maka kita harus menghidupkan B dan biarkan A tetap dalam keadaan tidak aktif. Jika B kita aktifkan dan A kita aktifkan, maka B menjadi terhubung, A tidak terhubung, justru membuat C menjadi tidak aktif. Ini adalah analogi dari ladder diagram. Oke. Selanjutnya, menjadi persamaan C adalah A aksen di N-kan dengan B. Jadi titik ini simbol N, di N-kan dengan B. A aksen ini artinya A dinotkan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di gerbang logika A dinotkan dengan B, yang kedua gate tersebut di N-kan dengan simbol N, maka menjadi C. Ya. Lalu selanjutnya, ini adalah rangkaian bagaimana sebuah PLC bekerja dengan ladder tersebut. Di sini ada ladder untuk input A, input B, dan output C. Lalu di sini ada 24 volt yang disambungkan ke common dan ke input. Jadi inputnya ini jika kita tekan maka akan aktif. Lalu output PLC berbeda dengan microcontroller. Jika microcontroller dia memberikan logic 1 dengan cara mengeluarkan 5 volt, dan jika memberikan logic 0 dia mengeluarkan 0 volt. Lain halnya dengan PLC. Jadi PLC itu memiliki 2 pin untuk outputnya. Di situ tidak ada keluar 5 volt atau 0 volt, dia hanya dalam bentuk kontaktor. Outputnya PLC itu dalam bentuk kontaktor. Jika logiknya 1 maka menjadi terhubung. Jika logiknya 0 dia tidak terhubung, tidak ada sumber tegangan di sini. Dia hanya dalam bentuk kontaktor saja. Sehingga kontaktor ini dimanfaatkan dengan sumber dari luar. Dengan adanya sumber dari luar, output dapat kita kendalikan. Katakanlah misalnya ini sebuah lampu, maka kita dapat menghidupkan lampu ini dengan bantuan power supply dan PLC sebagai kontaktornya. Jika logic 1, maka kontaktor terhubung dan lampu menyala. Jika logic 0, kontaktor tidak terhubung dan lampu tersebut mati. Dan kita tentunya bisa menggunakan
gerbang-gerbang yang lain. Selain AND ada OR, ada XOR, NOR, dan juga NAND. Satu baris program ladder disebutnya satu rung yang terdiri dari input dan output. Ini menjadi sebuah keharusan. Minimal ada satu input, ada satu output. Oke, kita di sini dapat melihat ada dua rung. Rung pertama terdiri dari dua inputan kontaktor yang di-OR-kan. OR jadi salah satu dari ini hidup, maka di sini di logic ini di titik ini akan menjadi on jika salah satu on. Lalu berikutnya di sini kita dapat melihat ada normally close dan di sini ada output F0. Kita lihat alamatnya. Di sini I0 atau input 0, I1 atau input 1, F0. Di sini adalah flag. Flag ini adalah kontaktor bantuan, jadi dia bukan merupakan input atau output, tapi ini merupakan relay tambahan atau relay virtual yang hanya ada di dalam program. Relay aslinya tidak ada. Selanjutnya F0 di sini bisa mengaktifkan O0, output 0. Oke, kita bisa coba nanti. Dan ini sebutnya rangkaian latching. Ada juga yang menyebutnya rangkaian interlock. Program simulator ladder yang ini, LADSIM, ini terdiri dari ada modul input sebanyak 16 buah, modul output 16 buah, 0 sampai 15. Input ada 16, output ada 16. Terdiri dari OP0 sampai OP15, begitupun juga input IP0 sampai dengan IP15. Lalu berikutnya ada counter 1 sama dengan counter 8. Lalu ada timer juga, T1 sama dengan T8, register, ada 4 buah register yang masing-masing terdiri dari 16 bit. Ada MSB dan LSB. MSB sebelah kiri, LSB di sebelah kanan. Jika ada perubahan di sebelah kiri, paling kiri bit, maka perubahannya itu sangat besar pengaruhnya karena ini merupakan most significant bit, dan di sini low significant bit, yang jika ada perubahan di bit kanan ini maka perubahan itu nilainya kecil. Itu maksud dari MSB dan LSB. Lalu berikutnya flag. Nah, ini yang flag tadi yang sudah dicontohkan di sini. Ini merupakan relay bantuan. Oke, selanjutnya kita coba praktekkan. Kita pasang IP0. Kita pilih input 0. Dan kita akan aktifkan OP0. Oh, maaf, output. Kita pilih OP0, oke. Lalu kita dapat cek dengan cara play di sini. Jadi saat kita aktifkan IP0, maka OP0 pun aktif. On, off, on, off. Baik, untuk praktek selanjutnya kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.